Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala yanbaghi faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min at-tafakkuri fi kulli yawmin wa laylatin ta'inu lahu sa'atan aw sa'atin wa ahsan awqati li-tafakkuri abgharuha wasfaha wa ajdaruha fi huduril qalbi jawfil lail. Kata Imam Haddad mengatakan kepada kita yang cinta sama beliau, hendaknya kita itu ada suatu wiridan. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membaca Ratil Hadits satu wiridan. Dan juga wiridan yang lain minat tafakkur. Tafakkur itu ingat. Tafakkur itu tentang berpikir. Fi kulli yaumin, setiap hari, wa lailatin, dan setiap malam. Kalau siang mikir ke budak, kalau malam mikir ke maknya. Oh, bukan maknya. Mikir ke dosa gitu. Pagi mikir ke, ya Allah budak belum makan. Ya, mikir ke apa keperluan kesehari-hari. Maka cukup mencari dunia itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari, cukup. Jangan sampai terbenam matahari masih di lapangan. Ya. Ta'inu lahu sa'atan aw sa'atin. Kalau bisa tak kita bentar bentar. Atau banyak memerlukan tafakkur. Wasan awqat, dan paling bagusnya waktu kita cari. Paling bagusnya waktu kita untuk tafakkur itu kapan? Kosongnya waktu kapan? Ya, bagusnya waktu kapan? Ya, untuk kita bertambah kapan kira-kira? Ketika kita tafakkur itu hadir hati gitu. Kapan kira-kira? Hijau kilai. Di malam malam hari. Lagi katik wong habis ibadah kepada Allah diam-diam. Ya. Bertafakkur berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walamu ana salahat dunya wa din mauqufun nasihat tafakkur. Ketahuilah kata Haddad, sesungguhnya bagusnya agama dan dunia dan agama itu bagaimana cara kita bagus tafakkur itu. Bagusnya dunia buat kita, bagusnya agama buat kita, bagaimana sehatnya kita tafakkur, berpikir. Buat dunia bagaimana bagusnya, buat agama bagaimana bagus. Nah, pada bagus gitu. Ya, bagaimana bagus. Wa man a'ta hiddahu minhu akhadha bihabdil ghafir fi kulli khairin. Barang siapa diberikan untuk bertafakkur itu bertafakkur dengan yang baik. Hadir majelis, duduk dengan wong saleh. Ya. Karena dikatakan oleh Imam Ali dalam sebuah hadis waqad warada, tafakkurus sa'ah khairun min ibadatis sana. Ya, bertafakkur dengan baik itu lebih baik ibadah selama 1 tahun. Tafakkur gitu, masya Allah. Alangkah besar ciptaan Allah. Masya Allah. Dikumpulkan Allah dan kebaikan. Masya Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kepada Allah. Masya Allah, bisa bersalat kepada Rasulullah. Masya Allah, terus tafakkur. Ya. Alhamdulillah kita ini walaupun banyak masalah, ketika masuk majlis masalahnya betul lagi kan? Betul lah. Walaupun di luar sana banyak yang harus dilakukan. Kalau masuk masalahnya, ini yang salah siapa kira? Masuk majlis tambah masalah. Siapa yang salah kira? Masuk majlis tambah masalah. Maka jangan dibuat masalah, hilangkan masalah. Ya. Alhamdulillah. Banyak bermasalah. Maka ketika kita punya masalah di luar sana, ketika hadir majlis hilang, nggak ada, ingatlah lagi. Tapi pas keluar selesai, ada lagi masalah tadi. Ya, ada lagi. Ini jadi masalah. Ya. Waqad qala
Ali karamallahu wajah la ibadatu katafakkuri. Kata Imam Ali, tidak ada suatu ibadah seperti tafakkur untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Waktu iman, ya. Maka sebenarnya kalau orang pengen hidupnya senang, tenang, ya, maka berpikirlah terlebih dahulu sebelum melakukan suatu perbuatan. Tahu setiap perbuatan itu ada resikonya. Berbuat baik ada resiko, berbuat buruk ada resiko. Mencintai seorang ada resiko, membenci orang ada, semuanya ada resiko. Ya. Mencinta orang alim ada resikonya, kadang-kadang dibenci sama orang lain. Ya. Ini cinta sama orang alim, kadang-kadang dibenci sama orang lain. Bagaimana kalau kita menyintai orang buruk, orang zalim? Masih mending kita mencintai orang baik, dapat kebaikan. Walaupun dibenci sama orang tidak baik, daripada cinta sama tidak baik. Ya, maka sebenarnya kita berpikir ya untuk kemaslahatan kita sendiri atau untuk uang banyak. Maka alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama berkumpul di sini mengagungkan nama Allah. Wa qala ba'd arifin rahimahullah taala, berkata sebagian ulama yang telah ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-fikra sirajul qalbi. Pikiran itu menerangi hati. Pikiran itu menerangi. Ya. Lemak labun, ada perkataan tuh, ada seorang bijak lah mata. Lemak masih mending buntu duit daripada buntu akal. Betul lagi kira? Masuk tak? Masuk? Jangan galau. Salah satunya lebih baik buntu duit daripada buntu akal. Ya, kalau buntu akal mentok, apa diperbuat? Kalau duit pasti dicari. Ya, betul kan? Betul. Masuk. Nah, jangan buntu akal gitu. Karena yang namanya fikrah ini, ya, pikiran menerangi hati. Kalau pikirannya baik, jangan bahasa budak sekolah Victor terus. Nah, di sini kata ulama, al-fikratu sirajul qalbi. Pikiran itu menerangi hati. Kalau yang dipikirkan itu bagaimana wajah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wajah indah yang keturunan Nabi Muhammad. Ya. Kalau pikirannya dipikirkan baik. Ini bagaimanakah wajah Fir'aun? Bagaimanakah wajahnya Namrud? Buat apa mikir mereka? Mereka sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni neraka. Ya. Fa'idza dahabta, apabila sudah pikirannya sudah hilang, pikirannya hilang, fala idu'atul lahu, maka ada cahaya buat hati gitu. Jadi ulama bilang kalau pikiran sudah hilang, ya, maka tidak ada cahaya lagi buat hati. Maka terkadang hatinya gelap, maksiat lagi, berbuat yang dilanggar oleh Allah. Ya, maka ini suatu nikmat. Kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi itu, kalau kita hadir majlis taklim itu dengan niatan, berniat dengan niatan nikmatnya akal. Ya, karena kita hadir majlis taklim, dikata oleh Imam Nawawi dalam kitab yang Bulughul, kalau hadir majlis yang pertama menghilangi kebodohan dalam anggota badan gitu, menghilangi kebodohan. Ya, dan juga bersyukur atas nikmatnya akal dan sehatnya badan. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Maka alhamdulillah ya Allah masih berikan akal sehat. Walaupun ya banyak masalah yang ada di benak kita masing-masing. Wa asar qudrati, dan bekas tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, al-batin wa zahir, yang nampak di depan mata itu ataupun yang tidak nampak. Wa ma basa min ayatin min fil malakutis samawati wal ardh. Fi malakutil ardi was samawat.
dan bekas-bekas tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan di bumi, yang telah ciptakan di langit. Mana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya yaitu yang telah dibikin oleh Nabi Ibrahim, yaitu Baitullah Ka'bah. Itu suatu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dari penjuru dunia datang untuk melihat Baitullah yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa haji insyaallah. Bisa umrah insyaallah. Maka ketika kita itu baca rotib kan sudah lewat babnya bagaimana adab-adab ketika berzikir. Salah satunya duduk ya berwudu. Terus mantap anggota badannya ya menundukkan kepalanya, hadir hati. Wa hada tafakkur yazilu fi ma'rifatika bidatillah wa sifati wa asma'ihi. Maka bertafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala menambahkan mengenali kita dengan bagaimana besarnya Allah itu kata Imam Nawawi, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya aliman, maha mengetahui. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra'ana. Ya, kata Imam Haddad, engkau ya Allah maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita masing-masing. Alim, Allah mengetahui apa hajat kita, jeritan hati kita, kesusahan dalam hati kita, keinginan dalam hati. Allah tahu seluruhnya. Ya, maka sebutkanlah dalam apa ketika kita berzikir kepada Allah, buntu. Zikir buntu dulu. Ya. Maka kita duduk buntu dulu aja zikirnya. Buntu. Oi, buntu. Ini buntu Tuhan ini. Ya. Maka pertama, aliman, Allah maha mengetahui. Qadiran, Allah maha menghendaki. Maka seluruh kita duduk sini dengan kehendak Allah. Qadiran, Allah maha mampu. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Kita yang jelek ini dapat bini belagak, mampu tak Allah? Oh, ya tidak salah. Mampu. Kita lau bini sikap, bini dua, mampu tak Allah? Kita kan tak galak, tapi kau takdir macam mana? Hah? Dikit ngamin tu. Takut kamu bos sini. Kita kan tak galak. Kau Tuhan takdir macam mana? Masingnya tak? Masingnya. Mbak, aku tak galak ya Allah. Ya udah mbak lain lah. Mbak lah. Sudah mari naksonia. Layu Tuhan turah. Aku tak galak ya Allah. Tapi kau takdir laju. Qadir, Allah mampu. Ya sudah, ya. Mampu Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan kita lebih kaya dari yang lain, mampu dah Allah. Mampu. Gampang Allah mengkayakan seorang, gampang Allah memiskinkan orang lain. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Ya, muridan dan Allah Maha berkehendak. Ya, Maha berkehendak. Kadang-kadang kita berusaha untuk ikhtiar ngobati orang lain, terus berusaha, tetapi takdirnya lah lain. Mereka dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah ikhtiar. Maka orang yang telah diambil oleh Allah dengan ikhtiar kita sudah sepenuh mungkin, itulah yang terbaik buat kita sebenarnya. Ya, sebenarnya Allah muridan maha berkehendak. Hayyan, Allah tu maha hidup. Maka hidup yang baca ngatur. Kalau lah mati dah baca ngatur. Maka yang mengatur alam semesta hanya satu zat yang maha mampu, itu Allah. Ya, Allah hayyan. Kalau lah mati dah baca ngatur lagi, dah mati. Zat yang ngatur itu zat yang maha hidup, zat yang maha mampu, zat yang maha berkehendak, itu Allah. Maka besarkan hati itu, ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang ketika sudah selesai tahajud itu sebut nama Allah 200 kali. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau Nabi Umar itu
Ingat Abi Umar kalau iktihalnya beliau, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka kalau orang banyak menyebut nama ya Allah, insya Allah menetes air mata itu. Ya Allah, ya Allah. Maka setiap kalimat ya Allah sebutkan hajatnya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Allah. Ketika bangun ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tuh mendengar setiap cerita gitu, dengar Allah. Apa kata Allah ya Allah? Lah baik ada aku. Ya Allah terus setiap kata ya Allah, ya sebutkan hajat gitu, minta ampun. Ya Allah. Ya Maha Qadir, Allah Maha Mutakaliman, dan Allah Subhanahu wa taala itu nanti mengajak bicara kita masing-masing. Ajak bicara. Alhamdulillah usia kita habiskan untuk berzikir kepada Allah. Maka mudah-mudahan jadi orang istiqomah. Ya, istiqomah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir, maulid, berzikir, ratibul hadan. Ya. Dan juga Allah Sami'an, Maha mendengar. Sami'an wa basiran, Allah Maha melihat. Ya, sesuatu yang terbersit dalam hati kita masing-masing yang tak mampu dengar orang lain, dilihat sama orang lain, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi jangan kita tidak ada dalam hati kita itu nama Allah dan nama kekasih Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama kata ulama saya, nama Nabi Muhammad nama yang mengajibkan, nama yang mengherankan. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakur untuk mengenali zatnya Allah, sifat Allah dan nama-nama Allah yang Allah katakan dalam Quran, Qul unduru madza fis samawati wal ard. Allah katakan, ucapkan dan lihatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langitnya Allah dan apa yang ada di permukaan buminya Allah. Apa yang ada kira-kira? Di pojok dan sana ada apa? Pesawat, ya Allah. Ya. Pesawat, ada bintang, ada rembulan. Ya. Langit bisa menurunkan hujan. Kesian saudara kita yang di Padang sana habis rumahnya. Ya, ada Padang sini. Ada Padang. Tadi. Ya. Dowo. Yang Padang itu kena tanah longsor, habis kalau rumah itu, alhamdulillah. Maka dengan sebab-sebab majlis taklim ini dipelihara oleh Allah dari keburuk Quran. Apalagi setiap malam Selasa kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah, senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuba kata Nabi, beruntunglah kata Rasulullah SAW, tuba beruntunglah bagi orang yang malak, tuba beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Ya, tuba, suma tuba, beruntunglah orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Siapakah mereka? Itulah seluruhnya. Orang yang beruntung tak bisa melihat Nabi tapi beriman sama Rasulullah. Ya, kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta min ajaibil mas'unati tafakkur fi nafsika, dan engkau dalam keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang telah ciptakan, maka bertafakkurlah dalam dirimu sendiri, kata yang ada. Bertafakkur. Alhamdulillah diri kesehatan. Alhamdulillah baca melek, baca dengar, baca makan, baca tidur, berjalan. Ya, seluruhnya Pak baca. Tetapi ingat kata Allah, summa latus aluna yauma idin. Nah, ditanya kalau baca melek tu ngapo? Dipakai apa, dengar baca dengar, buat apa, seluruhnya kita nanya. Maka beruntung ke orang melihatannya yang soleh, dengarannya dengar yang baik, ya beruntung. Maka banyak bersyukur kepada Allah. In syakartum la azidannakum wa in kafartum inna syadid. Maka banyak bersyukur akan ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Tetapi kufur dengan nikmat Allah, tunggulah kata Allah, hukuman Allah, azabnya Allah sangatlah pedih. Oh, luar biasa. Rujuk jarum yang sakit. Ya, rujuk jarum yang sakit. Lagi kira.
Ya, apa lagi kecucunya dari kesiapin nerakanya Allah wa iyyazubillah. Kalau Allah Ta'ala wa fil ardi ayatin lil muqinin. Sesungguhnya kata Allah di dalam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah lil muqinin bagi orang-orang yang sudah yakin dengan Allah. Yakin enggak dengan Allah Subhanahu wa taala kira-kira kita? Yakin. Haruslah yakin. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian harus ada keyakinan. Bertafakur, ya Allah, alhamdulillah, macam terus ingat kepada Allah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak bisa ingat kata Allah tentang kebesaran Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada dalam diri kamu masing-masing? Afala tubsirun, apakah kamu dah baca nyingoknya? Ini Allah katakan dalam Al-Quran. Wa alam, ketahuilah annahu, sesungguhnya yang bagilakan anta tafakkara fi ala'i ta'ala wa ayadihi allati usulaha ilaik. Ketahuilah, kata Imam Haddad, hendaknya kita berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran tersebut nyampe kepada kita. Kita dulunya dari segumpal mani sedikit selesai. Tapi jadi akhir. Jadi bukan jadi. Ya. Jadi itulah. Itu tanda kebesaran Allah. 40 dari segumpal mani jadi segumpal darah. 40 hari lagi segumpal darah menjadi daging. Ditiupkan roh, keluarlah budak. Jadilah kita ini. Budak. Jadilah budak. Belakang banyak budak. Banyak ibu, budak, coba lagi tak apa-apa. Kalau Zong coba lagi. Siap. Coba, jangan nyerah. Ya. Teruslah berpikir. Harus siap. Viral lagi. Lep. Yang di rumah nih. Kirim videonya. Kirim ke langsung. Itu belakang media itu. Ya. Habis kuota. Ya. Bukan, kalau kira-kira tak ada, kalau Zong teruskan di bak baru gitu. Nah, Iya. Sudah. Gudang baru, jangan rokok gudang baru. Semangat di Dados, Ustaz. Semangat. Dados apa? Ini rumah nak berburu Ustaz. Sensornya. Ya jadi bertafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, di bumi dan dalam diri kita masing-masing. Nah, iya. Berbeda. Kalau jantung berdetak mati tak uang? Mati. Itu tanda kebesaran Allah. Ya. Hidup Ustaz. Tetapi terkadang ada orang cuma terputus kaki masih hidup. Sampai kemaluan terputus masih hidup. Cuma sampai ini pinggangnya masih kebesaran Allah. Tetapi orang ketika yang namanya lengkap seluruh anggota badannya, ketika terputus nafasnya sudah meninggal dunia. Biar gitu. Ya, sudah kebesaran Allah Subhanahu. Biar gitu. Masya Allah. Biar gitu. Hidup juga termasuk nikmat Allah. Terkadang kotoran pun mengeluarkannya dari nikmat akhir-akhir nikmat kotoran. Apalagi sampingnya sep rokok Bensin. Mereka tercampur asapnya antara dua. Itu kotor yang mengeluarkannya luar biasa nikmat. Berapa banyak ketika orang ada kotoran dalam jasadnya tak ajak keluar masuk rumah Sakit. luar biasa. Ya. Maka sebenarnya kita harus memperbanyak bersyukur. Luar biasa. Maka Imam Muhammad ngajak kita berpikir tentang kebesaran Allah yang ada di langit, di bumi dan diri kita masing-masing. Macam-macam ini ya Allah. Tinggal macam ini ya Allah. Itulah takdir Allah. Wa ni'mahu allati asbabuha 'alaika. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak.
sangat banyak. Ya. Maka jangan ngeluh ketika jadi orang miskin. Banyak lagi yang di bawah. Ada lebih miskin. Jangan bangga jadi orang kaya, di pucuk lagi banyak lebih kah? Makanya bersyukur. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maka banyak bersyukur, itulah kadang-kadang datang yang lebih baik. Fazkur ala Allah la'alakum tuflihun. Katakan dalam Al-Quran, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebesaran-kebesaran Allah, maka insya Allah kau jadi orang yang beruntung. Ketika kita mengetahui kebesaran Allah, maka kita ini merasa kecil di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Allah, di hadapan malaikat pun kita merasa lebih kecil. Sangat besar malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat besar, luar biasa. Ya Allah ciptakan. Apalagi kita ini, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kau hitung nikmat Allah tak akan mampu. Kita ni berkedip ini nikmat lagi kira. Maka berkedip itu kadang-kadang ya tak seluruhnya kita banyak berkedip. Cacing. Ujung-ujung kayak picekan kata pun. Cacing ada. Lagi duduk. Ngap masih tu. Ha? Kayak sambut yang lewat, ya ini terus. Ya, rupanya sebenarnya mati sudah pijat. Ini kan ada apa namanya? Ada jeda. Kadang-kadang di detik ya. Kan berkedip pun nih. Coba kalau berkedip terus. Ngotot. Hah? Bagus barang. Terus barangnya. Warna merah jam, gua warna merah ya. Makanya. Mereknya apa? Ya. Bagus barangnya berarti bukan garam kasar berarti. Asli Pak pergi Gula Batu. Bagus barangnya berarti. Tahu enggak lo, Cak? Gawi lama. Ya berarti hitung-hitungan nikmat Allah tak akan mampu. Seluruh nikmat Allah telah Allah berikan sama kita nih. Nafas. Ya berapa kali nafas kita dalam satu hari? Itu nikmat dari Allah. Dari Allah. Berjalan, bergerak, makan, tidur, berkotor seluruhnya nikmat Allah. Maka kalau hitung tak akan mampu. Ya. Kalau Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka setiap nikmat yang telah Allah berikan itu nikmat dari Allah. Ya. Maka kembalikan seluruhnya yang kita nikmati itu dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Kalau sakit, makanan selam apapun tidak bakal masuk, tidak bakal lemah. Berapa? Apa? Lanjut. Belum ngantuk? Belum. Ngajak budak tak kamu? Ngajak budak biasanya cepat balik. Sama rotun. Hada tafakkur imtilal qalbi bi mahabbatillah. Tafakkur semacam ini ya bisa memenuhi hati kita cinta kepada Allah. Ya, menambahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa istighal bi syukri batinan wa dhahir kama yuhibbu wa yarda. Maka kamu menyibukkan diri ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Luar biasa. Luar biasa dengan apa yang dicintai Allah dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annahu yanbaghi laka an tafakkara fi ihatatillah ilmullah bik. Hendaknya kita bertafakur tentang apa yang telah Allah ciptakan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah sangat lalu luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti lautan yang tidak mempunyai tepi. Kita ngambil itu seperti kita ngembek jarum, ya, ngembek jarum dan mengambil air di lautan dengan menggunakan jarum. Ya, itulah ilmu Allah sangatlah luas. La ilaha illallah wa nadrahu ilaik, dan Allah Subhanahu wa taala terus memandang gitu. Sekarang pun kita sedang dilihat oleh Allah. Amin ya Allah.
Maka beruntunglah kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam perbuatannya baik. Ya. Wa idla'ihi alaik, dan terus Allah tuh dimanapun kita berada dipantau oleh Allah, dilihat. Allah naziri, Allah melihat diriku. Allah yasma'i, Allah mendengar diriku. Ya, itu perkataan-perkataan ulama supaya terjauh dari maksiat. Allah nazari, Allah melihatku. Allah yasma'uni, Allah melihat, apa mendengar ya. Allah fi amami, Allah di depan diriku. Allah fi khalqi, Allah berada di belakang. Terus itu supaya menghilangkan diri dari maksiat. Karena maksiat luar biasa, syarat untuk yang namanya dijauhkan. Karena sudah sekeliling kita ini banyak yang maksiat. Qala Allah Ta'ala walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh telah Allah ciptakan kita ini insan wa na'lamu, dan Allah mengetahui apa yang terbenak, apa yang terlintas, apa yang diwaswaskan dalam diri kita masing-masing. Dan kami kata Allah lebih dekat kepada insan daripada urat nadi. Ya. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi gitu. Macam mana kira-kira? Ya. Itulah Allah sangat dekat kepada setiap manusia. Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Ya. Tetapi kan kadang-kadang kita ini terdesi dengan setan, was-wasinya. Kadang kita ini kan bahasanya makhluk yang paling mulia. Kalau maaf hewan tidak diberikan akal, diberikan nafsu. Malaikat diberikan akal, tidak berikan nafsu. Kalau manusia dibodohi, diberikan akal, diberikan nafsu. Maka setan terus membisikinya. Setan membisiki, nafsu berbu. Maka nafsu sama setan 11-12 tuh berada. Kenapa? Setan membisiki, lajulah sebentar begit tobat. Laju lagi, balik lagi barangnya. Kenapa? Bisik ke hawa nafsu yang berbuat. Setan tidak baca maksud gitu. Ya, yang maksud kita adalah hawa nafsu. Berbuatlah terus, tapi kalau hati orang ada Allah, tak akan dilakukan. Maka pentingnya itulah kita berzikir kepada Allah, supaya terbentengi dari Maka kata seorang ulama itu, zikir itu adalah menguatkan iman. Ya, membebaskan dari sifat kemunafikan. Ya, dibentengi dari setan. Terjaga dari api neraka. Itu kata ulama. Tetapi ada lagi barang siapa yang mengatakan zikir itu tak lemaklah dia duduk sama kawannya, kelakar sama kawannya, lebih lemak daripada zikir kepada Allah, maka harus macam ini orang gila. Ya, orang gila pendek akalnya, yuk sia-sia umurnya. Ya, itu dikatakan ulama. Maka alhamdulillah kita selalu digerakkan dalam kebaikan. Wahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat setiap apa yang kita lakukan. Nah, di rumah kati uang, ya Allah melihat. Ya. Nah, di kamar mandi, dekat dia melihat, Allah melihat. Tempat sepi, ya. Orang lain tak lihat, Allah melihat. Maka Allah bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang setiap kita lakukan. Maka selalu minta kepada Allah supaya digerakkan kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard ma yakunu min najwa salasatun illa wa rabi'uhum. Apakah kalian tak nyangka Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sampai dikatakan itu tak akan pernah lepas dari Allah walaupun debu yang turun dari dari langit untuk ke bumi. Nah, kita baca nyingoknya. Allah yang baca melihat. Ya. Di bumi kita tak tahu ada apa di bawah bumi gitu. Ada yang namanya minyak.
Ada yang namanya apa lagi? Emas. Kalau kira-kira mungkin di bawah tanah ini ada emas kan? Batu bara bawah ini. Batu bara. Ya Pak Imron, ada batu bara Pak Imron di sini. Panas terus katanya. Mungkin kurang AC gitu. Amin. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada donatur untuk di AC. Amin. Nasir Riko. Ya. Jadi setiap orang duduk bertiga pasti ada Allah Subhanahu wa taala yang keempatnya. Ya. Artinya setiap apapun perbuatan makhluk Allah, Allah melihatnya. Melihatnya. Maka masalah hadirin yang diulang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya besarkan dalam hati kita itu Allah. Besarkan Allah dalam hati kita masing-masing. Terkadang kita ini lebih tergoda dengan hawa nafsu dan bisian saya. Luar biasa. Manis yang setan itu merayu. Luar biasa. Wa hadza tafakkur samaratu an tastahi min Allah taala an yaraka haitsun haka. Bertafakur semacam ini, ya. Artinya ketika di mana kita duduk, di mana kita berjalan, di mana kita berada, Allah melihat. Nah, apakah buah hasilnya? Hasilnya supaya kita malu dengan perbuatan yang kita lakukan karena selalu dilihat oleh Allah. Oleh Allah, kita di dalam swalayan kan tidak mampu, tidak berani untuk menyelip ke barang. Siapa yang mampu? Karena ada CCTV-nya. Tetapi terkadang kita ini lebih tidak malu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika maksiat. Ya. Min Allah taala ayyaraka haisunaka. Allah melihatmu ketika Allah melarangmu dalam perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Oleh Allah, bagus, tempat yang aku larang. Ayakiruka haisu amaraka, dan senang kau ada tempat yang Allah kehendaki, yang Allah turunkan rahmat. Maka alhamdulillah kita duduk di sini ya dalam pandangan Allah, dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabul. Amin. Niat kita disampaikan. Amin. Ya, mudah-mudahan karena kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kau niatkan disampaikan oleh Allah, apa yang kita doakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita berpisah di tempat ini. Mudah-mudahan yang belum menikah diberikan jodoh yang solehah. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan anak yang keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum dapat pekerjaan, insya Allah pekerjaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaannya diberikan pekerjaan yang halal hasilnya. Diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menggerakkan itu dalam kebaikan, dicegah dari keburukan. Amin ya rabbal alamin.